ia telah menciptakan teori baru dalam etika pejabat publik, bahwa seorang pejabat boleh berbisnis, sebab tak niscaya demi mencari untung, tapi demi pengabdian. Ia tunjukkan kepada dunia bahwa ada perusahaan yang dibangun dengan segala investasi dan asetnya, dan tak peduli dengan margin. Itulah sebabnya kita memanggilnya Lord Luhut, sebab ia tahu cara membalikkan hukum alam, dan ia begitu kukuh atas niat baik yang dimilikinya. Dan ia telah menulis surat terbuka bagi orang awam untuk membantah tuduhan dirinya berburu rente atas bisnis tes PCR dalam kebijakan pandemi. Padahal tak satu kepeng pun ia dapat, justru ia salurkan donasinya hingga 60 miliar rupiah. Tapi setidaknya Luhut Binsar Panjaitan tak palingkan muka. Ia hadapi semua gunjingan itu dengan wajah tegak. Bandingkan dengan kecoa-kecoa lain yang disebut Tempo sebagai pejabat penikmat cuan tes PCR, mana berani mereka keluar menghadapi itu? Sedang di mana akhlaknya? Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Pada akhirnya kita sadar betapa pentingnya demokrasi, pentingnya kontrol kekuasaan, karena di sana ada harapan akan keadilan. Sebab itu Pak Luhut, yang kami ributkan bukan niat baik Anda. Kami tak ragukan ketulusan Anda membantu Presiden Jokowi memajukan bangsa ini. Yang kami persoalkan adalah penumpukan niat baik itu. Karena apa kurangnya Pak Harto dalam hal niat baik kepada bangsa ini, tapi menjadikan dirinya sebagai satu-satunya saluran resmi niat baik. Di lorong itulah iblis bersemayam. Dan iblislah yang paling tahu cara menggoda manusia. Dialah yang paling tahu urat geli seorang pengusaha ketika melihat lautan supply and demand. Apalagi jika pengusaha itu adalah penguasa. Maka sempurnalah rangsangan dopamin di kepalanya untuk mengutak-atik kebijakan dan cara halus mengalirkan cuan. Dan saat itu ada hutan-hutan yang digundulkan, lubang-lubang yang habis dieksploitasi, ekosistem yang dikacaukan, dan orang-orang kecil yang menjerit digenjat kebijakan. Maka itu Pak Luhut, orang bijak menciptakan dinding api antara bisnis dan kekuasaan, dinding yang membakar siapapun yang melangkahinya. Partai Demokrat satu suara dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik wacana penundaan pemilu yang belakangan disuarakan oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku miris lantaran Menteri Jokowi itu justru sibuk kasak-kusuk menunda pemilu. Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespons manuver-manuver yang dilakukan LBP. Kita miris melihat pembantu presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi, kata Kamhar kepada wartawan. Kamhar mengaku heran atas tingkah Luhut yang justru bertolak belakang dengan Menko Polhukam Mahfud MD, yang notabene memiliki tupoksi berkaitan dengan persoalan politik. Menurutnya, Mahfud jelas-jelas menyatakan pemilu 2024 sesuai dengan jadwal. Padahal Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, yang sesuai tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu. Data yang disampaikan LBP juga sudah dikritisi dan dipertanyakan kevalitannya oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang meragukan angka-angka yang dipresentasikan LBP, ucapnya. Apalagi juga disandingkan dengan berbagai hasil survei, baik itu dari Trust Indonesia, LSI, maupun hasil survei Litbang Kompas yang terbaru menyajikan data bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lebih jauh, Kamhar menyebut aksi Luhut dan Airlangga juga memunculkan tanda tanya publik, sebab, kata dia, keduanya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver penundaan pemilu, padahal itu bukan tupoksinya. Memang menimbulkan tanda tanya besar bagi publik ketika dua Menko yang bukan tupoksinya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Publik menjadi menerka-nerka sebenarnya siapa yang punya keinginan ini. Karenanya, Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi, apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi. Jika terus-menerus melakukan pembiaran, publik akan berpikir Pak Lurah main dua kaki, jelasnya. Untuk diketahui, PDI Perjuangan meminta Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Big Data warga yang menginginkan pemilu ditunda. PDIP menilai Luhut tak berkapasitas untuk menyampaikan hal itu. Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi. Beliau berbicara dalam kapasitas apa? Kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Medan. Hasto mengatakan Luhut bukan menteri yang mengurusi soal politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Menurutnya, isu pemilu ranah Mendagri. Karena kalau berbicara politik,
hukum, dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik, demokrasi, tatanan pemerintahan itu kan Menteri Dalam Negeri, ujarnya. Hasto mengatakan Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya berfokus menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari presiden untuk menyampaikan soal data itu. Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elit, tapi harus melihat kehendak rakyat, tuturnya. Hasto menilai pernyataan Luhut itu bertentangan dengan Presiden yang sudah memutuskan akan melaksanakan pemilu tepat waktu pada Februari tahun 2024. Seharusnya, kata Hasto, Luhut mengikuti apa yang disampaikan Presiden itu. Para pembantu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan Presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya dengan tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Lalu kenapa ada pembantu Presiden membuat wacana tidak menyehatkan dalam situasi politik nasional, kata Hasto. Kita harapkan agar mari bangun energi positif bersama Jokowi. Tugas PDIP sebagai pengusung membangun energi bersama untuk kita segera bangkit, segera pemimpin setidaknya di kawasan Asia, dan Jokowi sudah menunjukkan direction yang bisa dilakukan oleh jajaran kabinetnya, ujarnya.